Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Yunus dan saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah tugas ilmu pendidikan, yakni tentang faktor dan komponen pendidikan. Anggota-anggota dari kelompok 4, yang pertama yaitu saya Muhammad Habib Yunus, kemudian Irma Rafika Febriana, lalu Eka Windiati, dan yang terakhir ialah Rofikoh. Di pada presentasi kali ini terdapat 5 subbab yang akan dijelaskan oleh kita masing-masing. Yang dimana faktor tujuan itu akan dijelaskan oleh saya, faktor pendidik dijelaskan oleh Windy, faktor peserta didik dijelaskan oleh Rofikoh, kemudian faktor alat pendidikan dijelaskan oleh Irma, kemudian faktor lingkungan yang terakhir dijelaskan oleh Rofikoh. Lanjut saja kepada penjelasan yang pertama, yaitu tujuan pendidikan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, tujuan pendidikan nasional menurut UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan tidak pernah lepas dari kehidupan setiap manusia, karena pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi guna membentuk manusia yang ideal. Pendidikan memiliki beberapa faktor yang tidak bisa dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan utuh yang mendorong terjadinya proses pendidikan. Di antaranya yakni faktor tujuan, faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor alat-alat pendidikan, dan faktor lingkungan. Jadi tujuan pendidikan itu sudah jelas sendiri bahwa untuk terdapat pada UUD pembukaan UUD 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan yang lain-lain itu. Jadi tujuan pendidikan nasional itu pasti berujungnya untuk kebaikan negara itu sendiri. Lanjut saja kepada materi yang kedua, yakni faktor tujuan pendidikan. Jadi pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas agar pendidik dan peserta didik paham dengan langkah yang harus mereka lakukan agar mencapai tujuan pendidikan. Yakni tujuan pendidikan itu apa? Yakni membentuk pribadi ideal, cerdas, berakhlak mulia dan berakhlak mulia, kreatif, dan bertanggung jawab. Eh, Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tujuan pendidikan Indonesia itu sudah jelas bahwa untuk eh, mencerdaskan pelajar-pelajar Indonesia, kemudian untuk membentuk pribadi yang lebih baik untuk kedepannya, dan yang lain-lain. Lanjut kepada materi yang kedua, yaitu faktor pendidik, yang dimana di sini akan dijelaskan oleh kawan saya, yakni Mbak Windy. Silahkan, saya beri waktu. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Di sini saya Eka Windiati akan menjelaskan tentang faktor pendidik. Dalam hal ini, pendidik ini memegang peran penting atas pengaruhnya terhadap peserta didik, di mana pendidik ini merupakan seseorang yang memberi bimbingan, memberi bekal ilmu, dan juga berpengaruh kepada perkembangan positif oleh peserta didik. Maka dari itu, di sini kita dapat membedakan pendidik ini menjadi dua, yakni pendidik menurut kodrati dan pendidik menurut jabatan. Di mana pendidik menurut kodrati di sini merupakan orang tua, karena orang tualah yang pertama kali mendidik, kemudian mengarahkan, serta mengenalkan sang anak untuk bisa mengenal dunia, sehingga anak bisa berkembang dengan baik, karena orang tua yang memberi kasih sayang, memberi perhatian, kemudian
mengajarkan anak berjalan, berbicara, membaca, bahkan mengajarkan anak untuk bisa mengenal lingkungan sekitarnya. Sehingga orang tua merupakan pendidik bagi sang anak ditinjau dari kodratnya sebagai ayah dan ibu. Kemudian, yang kedua yakni pendidik menurut jabatan, di mana di sini merupakan guru. Seseorang yang telah memiliki kemampuan dan dipercayai oleh orang tua dan negara untuk bisa mengarahkan peserta didik dan memberikan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan yang sudah disebutkan oleh Mas Habibie tadi. Nah, tentu menjadi guru tidak mudah, memegang amanat dan tanggung jawab yang berat. Maka ada beberapa hal yang hendaknya dimiliki oleh guru sebagai orang tua kedua bagi peserta didik. Nah, beberapa hal tersebut yakni yang pertama, guru memiliki ketenangan diri yang stabil. Nah, menjadi guru tentu akan berhadapan langsung atau bertemu dengan banyak sekali murid dengan berbagai macam karakter, tingkat emosional, dan juga watak yang berbeda-beda. Maka dari itu, sebelum belajar untuk bisa mengarahkan emosional, mengarahkan peserta didik untuk bisa mengembangkan emosional dan karakternya dengan baik, maka diharapkan guru atau pendidik ini dapat mengontrol dirinya terlebih dahulu begitu. Kemudian yang kedua, memiliki kematangan sosial yang stabil. Sebagai guru tentu tidak hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan umum kepada muridnya. Karena guru juga diharapkan dapat membimbing peserta didik atau murid untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Maka dari itu, sebelum mengarahkan atau sebelum memberikan contoh yang baik kepada murid-murid tentang bersosialisasi, maka guru diharapkan memiliki kematangan sosial yang stabil dan dapat bersosialisasi terlebih dahulu dengan lingkungan sekitarnya sehingga nantinya dapat menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Kemudian yang ketiga, yakni memiliki kematangan profesional. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa menjadi guru tentu tidak mudah. Ada beberapa kualifikasi atau syarat yang harus dimiliki. Baik itu tingkat pendidikan menjadi guru sendiri, kemudian kecakapan yang dimiliki, kemudian pengetahuan yang dikuasai oleh guru ini, sampai kepada metode-metode pengajaran yang nantinya akan dipilih oleh guru ini untuk bisa diterapkan kepada peserta didiknya begitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai faktor pendidik. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Eka Windiati atas penjelasannya. Saya harap para peserta diskusi paham tentang apa yang dijelaskan oleh Mbak Windy barusan. Lanjut ke bab selanjutnya yaitu faktor peserta didik yang mana pada sesi kali ini akan dijelaskan oleh Mbak Rofiko. Kepada Mbak Rofiko saya persilahkan. Baik, jadi faktor selanjutnya dari komponen pendidikan adalah faktor peserta didik. Jadi peserta didik ini sering diartikan sebagai orang yang masih berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan formal, informal maupun non formal. Pendidikan ini tidak akan memenuhi pendidikan tidak akan berhasil jika tidak memenuhi salah satu faktor, dan ini salah satunya. Jadi pendidikan yang memiliki konsep sebaik apapun tidak akan berhasil tanpa dukungan peserta didik. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sejak manusia lahir, manusia diberikan fitrah yaitu akal, di mana manusia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk.
Dan hal itulah yang bisa memperjelas perbedaan antara manusia dan makhluk lainnya. Namun karena tidak semua manusia dapat memanfaatkan potensi yang ada di dalam dirinya secara optimal, oleh karena itu setiap manusia membutuhkan pendidikan untuk dapat mengoptimalkan potensi tersebut. Dan salah satunya adalah dan ini adalah salah satu tujuan pendidikan. Nah, dalam pendidikan ini, peserta didik akan sangat bergantung pada si pendidik. Karena mereka masih memiliki kekurangan tertentu, sehingga mereka membutuhkan jasa dari seorang pendidik dengan cara memberikan nilai-nilai seperti keagamaan, kemasyarakatan, dan lain-lain. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Rofiko. Semoga para pendengar paham apa tentang yang dijelaskan oleh Mbak Rofiko barusan. Lanjut ke bab yang selanjutnya, yakni faktor alat pendidikan, yang mana pada kali ini akan dijelaskan oleh Saudari Irma Rafika Febriana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih waktunya untuk moderator. Di sini saya Irma Rafika Febriana akan menjelaskan tentang jenis-jenis alat pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Habibi, Mbak Eka, Windy, dan Mbak Rofiko tadi, pendidik adalah seorang individu yang bertanggung jawab secara profesional agar peserta didik mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, dalam mendukung tujuan tersebut, pendidik memerlukan alat atau media yang dapat membantu untuk mencapai tujuan. Jenis-jenis alat pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Preventif bersifat pencegahan, larangan, pembatasan, peringatan. Tujuan dari alat pendidikan yang satu ini adalah untuk mencegah peserta didik sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik. Contohnya adanya tata tertib, anjuran dan paksaan, larangan dan paksaan. Jika preventif bersifat mencegah, maka represif bersifat menyadarkan. Alat pendidikan represif bertujuan untuk menyadarkan peserta didik agar kembali pada hal-hal yang benar. Misalnya pemberitahuan, teguran, hukuman, dan ganjaran. Kegunaan alat pendidikan. Kegunaan media atau alat pendidikan dalam proses belajar mengajar diantaranya memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu verbalitas. Verbalitas di sini maksudnya dalam bentuk kata-kata tertulis atau dalam bentuk lisan. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi. Dalam hal ini, pendidikan untuk menimbulkan motivasi belajar, memungkinkan interaksi langsung antara anak didik dengan lingkungan secara seperti senyatanya, dan memungkinkan peserta didik mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Terima kasih untuk waktunya moderator. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Irma. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yakni tentang faktor lingkungan, yang mana pada kali ini akan dijelaskan oleh Mbak Rofiko. Kepadanya saya persilahkan. Silahkan Mbak Rofiko.
Oke, jadi faktor selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor ini pengaruhnya sangat besar bagi setiap peserta didik karena tanpa kita sadari lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap karakter peserta didik. Jadi jika lingkungan tidak baik, peserta didik bisa menjadi tidak baik, begitupun sebaliknya. Jadi di sini ada 3 macam lingkungan yang sangat mempengaruhi peserta didik, yaitu yang pertama keluarga, ketiga lingkungan ini sangat besar pengaruhnya dalam membentuk watak, sikap, kepribadian, perilaku, maupun kebiasaan sang peserta didik. Oleh sebab itu, ketiga komponen tersebut ini sebaiknya bisa sangat berpengaruh positif bagi perkembangan peserta didik. Jadi di sini ada 3 cakupan lingkungan, yaitu yang pertama adalah lingkungan fisik yang mencakup keadaan iklim, tanah, dan alam. Yang kedua lingkungan budaya, dan yang ketiga ada lingkungan sosial atau masyarakat. Jadi dalam mencapai tujuan pendidikan, ketiga unsur tersebut sangat penting untuk menunjang dilaksanakannya pendidikan agar mencapai tujuan yang berkesinambungan dan tertata. Ya, seperti itu penjelasannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Rofiko. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil pada presentasi kali ini yakni faktor-faktor pendidik tersebut, baik faktor tujuan, pendidik, peserta didik, alat pendidikan, dan lingkungan itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena satu sama lain itu saling berpengaruh besar terhadap berjalannya proses pendidikan dan pembentukan peserta didik yang berkualitas. Oleh karena itu, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan dapat memaksimalkan kesempatan dan fasilitas yang ada untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, sehingga dapat membentuk peserta didik yang berkualitas pula. Karena dengan terbentuknya peserta didik yang berkualitas, baik dari segi intelektual, emosional, dan spiritual, maka akan dapat berpengaruh kepada pesatnya kemajuan bangsa dalam berbagai aspek. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, saya sebagai moderator pamit undur diri, mewakili teman-teman saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.